Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini masih bisa bertemu lagi di channel ADRS Official. Pernah nggak sih kita benar-benar mikirin sejenak seberapa fatal akibatnya kalau kita bolos sholat Jumat? Nah, di kajian ini kita bakal ngebedah detail aturannya yang mungkin jarang banget kita renungkan. Senang banget rasanya bisa nyapa antum semua lagi di sini, tempat di mana kita bisa bareng-bareng mengkaji ilmu tentang struktur hukum dan hikmah syariat secara mendalam. Kadang kita mikir sholat Jumat itu sekedar rutinitas mingguan biasa, padahal ada peringatan yang super serius di baliknya. Jadi, ada 4 poin utama yang bakal kita obrolin. Pertama, ancaman ninggalin Jumat. Kedua, siapa aja sih yang sebenarnya wajib? Ketiga, alasan atau uzur apa yang dibolehin syariat? Dan terakhir, gimana caranya mendidik anak-anak kita jadi pecinta masjid? Oke, kita langsung masuk ke poin pertama. Ancaman meninggalkan sholat Jumat. Ini benar-benar peringatan keras dari literatur fikih kita ya. 3 kali. Yap, angka 3 ini bukan sekedar angka biasa. Kalau seseorang ninggalin sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut karena ngeremehin, wah ini udah ngelewatin batas bahaya banget. Konsekuensi spiritualnya dahsyat. Ini bukan sekedar karena lupa loh, tapi karena ada pola sengaja mengabaikan. Buktinya ada di hadis riwayat Imam Muslim. Di situ dijelasin kalau Allah bakal benar-benar mengunci mati hati mereka. Coba bayangin, dikunci mati hatinya itu maksudnya gimana? Artinya, hati kita udah tertutup buat nerima nasihat baik, susah banget dapat hidayah, dan yang paling ngeri, kita ngerasa ngelakuin maksiat itu enteng-enteng aja. Dan ancamannya nggak berhenti di situ aja. Nabi Muhammad SAW bahkan sampai bertekad buat membakar rumah orang-orang yang enggan hadir sholat berjamaah. Ulama sampai nyatet nih, bayangin, ninggalin sholat 5 waktu aja ancamannya dibakar, apalagi ninggalin Jumatan. Terus di riwayat Ahmad disebutin juga, kalau sampai absen 3 kali tanpa alasan sah, siap-siap aja dicatat sebagai orang munafik. Ngeri banget kan? Nggak cuma ancaman spiritual, ada juga konsekuensi finansial yang bikin kaget. Kalau sengaja bolos tanpa uzur, ada kewajiban bayar denda atau kafarat. Buat yang mampu, dendanya 1 dinar. 1 dinar itu setara kurang lebih 4,25 gram emas, alias sekitar 5 juta rupiah kalau di zaman sekarang. Kalaupun lagi nggak mampu, tetap kena denda setengah dinar. Ini benar-benar bukti nyata kalau ini tuh pelanggaran kelas berat. Lanjut ke bagian kedua, siapa saja yang wajib? Mari kita lihat aturan fikihnya. Berdasarkan surah Al-Jumu'ah ayat 9, kewajiban ini nggak langsung jatuh ke semua orang kok. Ada 8 syarat wajib. Dia harus muslim, baligh, berakal sehat, laki-laki, orang merdeka, berstatus mukim atau menetap, fisiknya sehat dan aman dari bahaya. Jadi, syariat ini emang spesifik ditujukan buat laki-laki muslim dewasa yang lagi sehat dan lagi nggak bepergian jauh. Sekarang masuk ke bagian ketiga, uzur yang dibenarkan syariat. Keringanan dalam Islam itu selalu ada, karena agama kita sama sekali nggak kaku, apalagi menyiksa. Terus, alasan sah atau uzur syar'i apa aja yang dibolehin? Pertama, sakit parah. Misalnya penderita diabetes yang gula darahnya anjlok sampai gemetaran. Kedua, cuaca ekstrim kayak hujan badai atau banjir yang bahaya banget. Ketiga, lagi ngerawat orang sakit parah dan emang nggak ada yang bisa gantiin. Keempat, lagi musafir atau perjalanan jauh. Dan kelima, rasa ngantuk yang luar biasa sampai bikin hilang kesadaran. Kalau posisinya begini, kewajiban Jumatnya gugur. Disinilah kita bisa ngerasain banget luasnya rahmat Allah. Kalau antum murni ketiduran tanpa sengaja, benar-benar lupa, atau lagi sakit parah, antum aman dari ancaman-ancaman ngeri tadi. Kayak yang dijelasin dalam riwayat Bukhari, pena pencatat amal itu diangkat buat orang yang lagi tidur atau nggak sadar. Tapi tunggu dulu. Kalau ketidurannya cuma sekali karena kelelahan, ya wajar dan manusiawilah. Tapi, kalau ketiduran itu malah dijadiin rutinitas atau alasan andalan setiap hari Jumat, nah ini udah kelewatan. Ini sih jelas-jelas wujud dari sikap ngeremehin syariat agama. Terus, kalau emang punya uzur yang sah, apa kewajibannya hilang gitu aja? Ya enggak dong. Antum tetap diwajibkan buat ngeganti dengan sholat duhur 4 rakaat di rumah. Pilar ibadah wajib harian itu ibarat fondasi, harus tetap berdiri kokoh walau kita nggak bisa ke masjid. Bagian keempat nih, gimana caranya kita mendidik generasi pecinta masjid pakai gaya nasihat ala Luqman. Buat para ayah, kita bisa banget pakai pendekatan yang hangat dan lembut ala Luqman Al-Hakim. Daripada maksa atau marah-marah, coba deh ajak pelan-pelan. Bilang gini, yuk Jumat ini bareng ayah, kita kejar jadi laki-laki yang Allah cinta ya. Ayah doain kamu jadi imam masjid nanti. Kalimat sederhana ini tuh cara paling indah buat ngelepasin anak-anak dari gadgetnya dan lari menuhin panggilan Allah.
Nah, sebelum kita berpisah, saya mau ngajak kita semua buat merenung sebentar. Coba tanyain ke hati nurani masing-masing, apakah kita benar-benar rela ngebiarin hati ini terkunci rapat selamanya, sampai nggak bisa lagi ngerasain nikmatnya hidayah, cuma gara-gara kita ngeremehin sholat Jumat? Semoga kita semua dijauhkan dari hati yang terkunci ya, dan semoga keturunan kita kelak menjadi generasi pemakmur masjid. Terima kasih atas perhatiannya, mari kita tutup pertemuan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.